وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang hukum-hukum seputar Ramadan, fikih puasa, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku itu lebih aku cintai dari perbuatan yang wajib. Jadi semua perbuatan wajib atau semua amalan-amalan wajib itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan sunnah. Dan kita tahu bahwasanya puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim yang mukallaf, yang qadir, yang bisa, dan beberapa hal yang lain. Sebelum kita melanjutkan kajian kita atau melanjutkan materi kita sedikit murojaah dulu beberapa materi yang sebelumnya. Pertama, yang kemarin kita bahas adalah bahwasanya penentuan awal puasa bulan Ramadan yang lebih rajih daripada ulama dan mazhab dari 4 mazhab adalah dengan ru'yah hilal, dengan melihat hilal. Dan alhamdulillah apabila kita mengikuti pemerintah menetapkan metode ru'yah hilal untuk penentuan awal puasa bulan Ramadan. Itu lebih aman apabila kita gunakan, karena kalau hisab itu ada ikhtilaf dan banyak sekali khilafnya, dan hanya beberapa ulama saja yang mengikuti hisab seperti Imam Mutharrif dan lain sebagainya, sementara imam 4 mazhab tidak menggunakan hisab. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan itu wajib bagi setiap muslim mukallaf yang balik, kemudian yang qadir, yang bisa. Apabila seorang itu sudah tidak bisa atau tidak mampu untuk puasa Ramadan, maka tidak wajib baginya untuk puasa Ramadan. Kemudian yang mukim atau tidak safar dan tidak adanya halangan seperti mungkin haid dan lain sebagainya. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya apabila seorang itu safar, rukhsah safar itu dimulai ketika mulainya safar atau dibolehkan ketika mulainya safar. Jadi apabila seorang mau safar jam 10 pagi, maka dari subuh sampai jam 10 sebelum berangkat dia harus puasa. Jadi nggak boleh membatalkan puasanya di jam 9 pagi karena belum mulai safar. Jadi apabila seorang mulai safarnya jam 12, jadi dari setelah subuh sampai jam 12 dia harus puasa. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung dengan ilahnya atau tergantung dengan sebabnya. Apabila ada sebab maka hukumnya boleh, apabila tidak ada sebab maka hukumnya tidak boleh. Namun apabila selesai safar, ada perbedaan pendapat. Apabila selesai safar jam 1 siang, apakah dari jam 1 sampai maghrib harus puasa, atau apakah dari jam 1 sampai maghrib boleh tidak puasa? Perbedaan pendapat yang rajih wallahu alam, apabila seorang selesai dari safar maka dia boleh tidak puasa atau boleh melanjutkan bukanya. Perbedaan antara yang pertama dan yang kedua, bahwasanya yang pertama itu tidak boleh membatalkan puasa karena belum adanya sebab. Jadi nggak boleh ada membatalkan puasa sebelum safar. Sementara yang kedua, kenapa beberapa ulama mengatakan bahwasanya itu boleh untuk meneruskan untuk tidak puasa setelah dia selesai safar, karena di awal siang atau di awal hari dia sudah tidak puasa, maka apabila melanjutkan puasa setelah dia tidak puasa itu tidak ada faedah baginya, karena dia harus mengqadha juga dan dia juga harus mengulanginya di
di luar Ramadan. Kemudian bagi seorang muslim yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh, maka seorang itu tidak diwajibkan untuk puasa. Dan bahkan apabila sakitnya itu ada doror atau sakitnya itu membahayakan diri, maka dilarang untuk berpuasa. Dan orang yang sudah tua atau sakit yang tidak akan sembuh, maka wajib untuk mengganti dengan fidyah. Jadi karena sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka wajib dengan fidyah. Fidyahnya yaitu apabila makanannya mentah seperti beras atau gandum itu setengah sok atau 1,5 kg. Dan apabila makanannya matang, maka satu porsi makanan yang memungkinkan untuk orang miskin itu kenyang. Jadi satu hari tidak puasa diganti dengan satu kali memberikan makanan orang miskin. Jadi dan orang miskinnya itu boleh 30, apabila 30 hari tidak berpuasa, boleh 30 orang miskin kasih satu makanan, atau boleh satu orang miskin setiap 30 hari dikasih makan itu saja. Kemudian yang namanya fidyah itu seperti kafaroh dan fidyah itu tidak ditanggung oleh yang lainnya. Jadi apabila si fulan yang wajib fidyah, maka keluarganya tidak menanggung dan tidak diwajibkan untuk membayarkan fidyah. Bahkan apabila anak-anak, seandainya ada anak-anak usia 15 tahun, anak-anak usia 15 tahun itu sudah balik ya, atau 15-16 tahun. Tapi kalau di Indonesia anak-anak usia 15 tahun itu udah kerja atau belum? Belum kerja kan kebanyakannya. Jadi anak usia 15 tahun atau 16 tahun yang sudah balik, kemudian anak tersebut punya penyakit yang kata dokter ini nggak akan sembuh. Jadi untuk mengkodok pun nggak bisa dan nggak bisa untuk berpuasa, bahkan nggak boleh untuk berpuasa. Maka yang wajib membayar fidyah adalah anak tersebut. Orang tuanya yang memberi nafkah nggak wajib untuk membayar fidyah. Dan begitu juga orang yang sudah tua, anak-anaknya atau istrinya atau suaminya tidak wajib untuk membayar fidyah orang tersebut. Nah, apabila anak tersebut dikatakan tidak mampu, maka anak tersebut tidak wajib untuk membayar fidyah. Jadi apabila sudah dia wajib membayar fidyah tapi tidak mampu, maka tidak wajib lagi membayar fidyah. Namun apabila suatu saat atau suatu tahun setelah beberapa tahun anak tersebut bekerja dan mampu, maka dia wajib membayar fidyah. Dan apabila keluarganya ingin bertabarruk atau mensedekahkan hartanya untuk membayarkan fidyah, itu mungkin lebih baik, boleh saja seperti itu. Namun apabila tidak membayarkan, misalnya ayahnya tidak membayarkan fidyah anaknya, maka ayahnya tidak berdosa. Begitu juga suaminya tidak membayarkan fidyah istrinya, begitu tidak berdosa. Kecuali ada satu keadaan yang nanti kita bahas, yang mana fidyahnya itu dibayarkan oleh suaminya, bukan oleh istrinya. Setelah ini akan kita bahas. Jadi semua fidyah atau semua kafarah itu tidak ditanggung oleh orang lainnya kecuali dalam satu keadaan yang nanti kita bahas. Kemudian kita membahas buku Zadul Mustaqni yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di fikih puasa. Beliau melanjutkan, wa yusannu limaridin yadurruhu wa limusafirin yakusuruhu. Disunahkan bagi orang yang sakit itu untuk tidak puasa, dan disunahkan untuk orang yang musafir itu untuk tidak puasa. Nah, yang marid ini apabila membahayakannya, maka itu sebenarnya bukan disunahkan lagi, tapi diharamkan. Apabila sakitnya itu dapat membahayakan tubuh seseorang, maka diharamkan untuk berpuasa. Kemudian bagaimana keadaan sakit itu? Orang yang sakit ada beberapa keadaan. Yang pertama hanya sakit ringan saja. Apabila sakitnya sakit ringan saja, misalnya hanya pusing ringan, maka itu dia lebih baik untuk berpuasa. Dan apabila mungkin hanya sakit sedikit atau kena ketusuk paku, itu bahkan tidak boleh untuk membatalkan puasa karena tidak ada pengaruh, hanya sedikit ya. Itu apabila di keadaan pertama. Keadaan kedua, apabila sakitnya itu dapat menyulitkan seseorang untuk berpuasa, tapi tidak membahayakannya, hanya sekedar menyulitkan tapi tidak membahayakannya apabila berpuasa, maka ini disunnahkan untuk tidak berpuasa.
Keadaan ketiga, apabila sakitnya itu membahayakan orang yang berpuasa, maka ini pendapat yang rajih itu tidak hanya disunahkan untuk berbuka puasa, tapi diharamkan untuk berpuasa. Karena di dalam ayat Al-Quran, la taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Dan di dalam hadis la darara wala dirar, tidak boleh adanya namanya membahayakan orang lain atau membahayakan diri sendiri. Kemudian yang kedua, wali musafir yaqsuruhu, safar yang boleh qasar itu disunahkan untuk tidak berpuasa. Ya, safar yang boleh qasar disunahkan untuk tidak berpuasa. Namun di sini ditaklik sama Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya tidak semua safar itu disunahkan untuk berpuasa. Yang pertama, ada 3 keadaan juga orang yang bersafar. Keadaan pertama, apabila safarnya itu tidak memberatkannya, bahkan hanya ringan, mungkin naik pesawat, dan tidak ada kelebihan untuk buka puasa, dan tidak ada kelebihan untuk berpuasa. Maksudnya sama aja, berpuasa sama aja, nggak berpuasa sama aja. Maka dalam keadaan ini, walaupun mungkin safarnya jauh naik pesawat, ini yang disunahkan adalah tidak yang disunahkan adalah berpuasa, maksudnya tidak berbuka. Ini yang pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Sementara pendapat Imam Ahmad ini disunahkan untuk tidak berpuasa. Tapi al-amru wasi', maksudnya kita bebas milih mana saja, mau berpuasa atau tidak berpuasa. Cuman kalau seandainya kita berpuasa itu ada 5 keutamaan. Keutamaan yang pertama, Rasulullah ketika bersafar juga pernah berpuasa. Kemudian keutamaan kedua, apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, itu lebih cepat kita menunaikan tanggungan kita, karena puasa adalah tanggungan. Keutamaan ketiga, itu lebih mudah untuk kita, jadi kita tidak harus mengganti waktu lain untuk berpuasa. Kemudian keutamaan keempat, kita mendapatkan zaman yang fadil atau mendapatkan waktu yang mulia, yaitu di bulan Ramadan. Itu ada 4 keutamaannya. Jadi tadi keadaan pertama apabila safarnya biasa saja, maksudnya tidak memberatkan walaupun jauh, mungkin naik pesawat dan lain sebagainya. Keadaan kedua, apabila safarnya itu sedikit memberatkan atau bahkan memberatkan, maka ini lebih utama adalah tidak berpuasa. Jadi misalnya dia safarnya naik motor, kemudian perjalanan jauh, atau mungkin bahkan tidak naik kendaraan, itu perjalanan jauh lebih dari 83 km ya kemarin, sepakatan ulama ada yang mengatakan 81 dan 83 km, itu lebih utama tidak berpuasa apabila memberatkannya. Seperti itu. Keadaan ketiga, yang seandainya safarnya itu sangat menyulitkannya, maka kalau seandainya safarnya sangat menyulitkannya, maka puasa dalam keadaan ini dikatakan bisa masuk ke derajat haram. Karena ada dulu seorang sahabat yang hampir pingsan, bahkan sampai pingsan. Ketika ditanya kenapa dia puasa, Rasulullah, kata Rasulullah, laisa minal bir as-shaumu fis safar. Tidak dalam keadaan orang yang berpuasa dalam keadaan safar itu bukan termasuk ketaatan seandainya safarnya itu menyulitkannya. Seperti itu. Kemudian bagaimana seandainya orang yang tua sekali, yang sudah tidak wajib untuk puasa namun untuk bayar fidyah, dan ia ikut safar? Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya innahu la shauma wa la fidyah alaihi, karena dia udah pertama dalam keadaan tidak bisa puasa, kemudian dia safar. Sebagian ulama dia tidak diwajibkan puasa dan tidak diwajibkan fidyah. Namun pendapat yang rajih adalah tetap dia hanya diwajibkan fidyah saja, karena safarnya itu sudah gugur dengan keadaan dia sudah tidak bisa puasa lagi. Seperti itu. Selanjutnya, wa in aftarat hamil wa murdi khaufan ala anfusihima qadatahu faqat wa ala waladayhima qadatahu wa at'amata likulli yawmin miskina. Ini termasuk bab puasa yang bisa dikatakan paling rumit, yaitu tentang orang yang hamil, wanita hamil dan wanita yang menyusui. Dan kita walaupun sebagai lelaki juga harus mempelajari bab ini seandainya nanti terjadi kepada istri atau anak-anak kita. Ini perlu fokus sedikit. Orang yang hamil atau wanita yang hamil dan wanita yang menyusui ada 3 keadaan. Keadaan pertama, jadi semua wanita hamil dan menyusui itu sepakat ulama mereka boleh tidak berpuasa. Tapi 3 keadaan. Keadaan pertama,
wanita yang hamil dan menyusui mereka tidak berpuasa karena khawatir dengan dirinya sendiri. Dia khawatir dengan dirinya sendiri dan takut seandainya dia berpuasa dirinya semakin lemah. Nah, ini menurut 4 mazhab mereka hanya wajib qadha puasa. Hanya wajib mengganti puasanya nanti di luar bulan Ramadan. Itu keadaan pertama, dia khawatir dengan diri sendiri. Jadi hanya wajib qadha. Misalnya dia nggak puasa 1 bulan, jadi wajib qadhanya nanti ya 29 atau 30 hari di luar bulan Ramadan kalau sudah sembuh atau sudah selesai dari hamilnya dan dari menyusuinya. Keadaan kedua, wanita yang hamil dan menyusui tidak puasa karena takut atau khawatir dengan janinnya atau dengan bayinya. Wanita yang hamil dan menyusui tidak berpuasa karena takut dan khawatir oleh atau takut dengan janinnya. Khawatir dengan janinnya, seandainya dia tidak berpuasa, nanti janinnya takutnya mungkin sakit karena membutuhkan gizi, atau ketika tidak berpuasa dia takut tidak mengeluarkan susu untuk bayinya yang menyusui. Dalam keadaan ini ada 3 pendapat ulama seandainya wanita itu tidak berpuasa karena takut dengan janinnya. Pendapat pertama, yaitu wanita tersebut sama seperti keadaan kedua, yaitu hanya wajib qadha saja, mengganti puasanya di lain waktu. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan beberapa Imam Malik, dan ini pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Utsaimin. Jadi hanya wajib fidyah. Pendapat kedua, wanita yang tadi yang takut terhadap janin atau khawatir terhadap janin dan bayinya wajib fidyah dan qadha. Jadi wajib mengganti harinya, mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Yang kedua juga wajib fidyah. Fidyahnya sama seperti orang yang tua tadi dan orang yang sakit tidak bisa sembuh, yaitu memberikan 1 harinya tidak puasa, memberikan makan 1 orang miskin. Dan ini pendapatnya jumhur ulama, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan beberapa Imam Malik. Jadi ini bisa dikatakan pendapat yang banyak para ulama memakai pendapat ini, yaitu wajib qadha juga wajib fidyah. Misalnya dia tidak puasa 1 bulan full di bulan Ramadan yang mungkin 30 hari, maka nanti kalau sudah selesai hamilnya atau menyusuinya, wanita tersebut wajib qadha 30 hari dan wanita tersebut wajib namanya membayar fidyah. Itu keadaan kedua. Ini pendapatnya jumhur ulama. Pendapat ketiga mengatakan bahwasanya wanita tersebut yang tadi takut dengan janinnya atau takut dengan bayinya hanya membayar fidyah saja. Misalnya tidak berpuasa 30 hari, hanya memberikan makanan 30 orang miskin. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan pendapat dari ulama mu'asirah adalah Al-Imam Al-Albani atau Syekh Al-Albani memakai pendapat ini. Wallahu a'lam. Kalau menurut Syekh Utsaimin yang kita bahas ini, pendapat yang rajih adalah wanita tersebut hanya wajib qadha. Tapi kalau kita lihat jumhur ulama, wanita tersebut wajib qadha dan bayar fidyah. Bayar fidyahnya sama seperti orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, atau sama seperti orang yang sudah sakit tidak mampu berpuasa, yaitu 1 harinya membayar satu orang miskin. Nah, untuk yang ini fidyahnya beda seperti yang tadi. Kalau tadi fidyahnya orang yang menanggung wajib membayar fidyah, tapi yang ini yang wajib membayar fidyah adalah suaminya. Ya, suaminya. Jadi yang hamil istrinya atau yang menyusui istrinya, istrinya wajib qadha, suaminya wajib membayar fidyah. Itu apabila menggunakan pendapat jumhur ulama. Seperti itu. Dan ini fidyah itu termasuk hutang. Apabila seorang hamba tidak menunaikannya di tahun itu, maka dia berhutang kepada Allah. Dan sesungguhnya hutang kepada Allah adalah hutang yang lebih utama untuk ditunaikan dahulu. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi wajib untuk membayar fidyah dan wajib untuk membayar qadha. Sementara pendapatnya Syekh Utsaimin yang saat ini kita bahas, beliau mengatakan bahwasanya yang wajib adalah hanya qadha. Dan ini tentunya banyak khilaf sampai saat ini, yang mana khilafnya itu semua dengan dalil yang sahih. Bagaimana melihat dalilnya?
Jadi 3 pendapat tadi. Kemudian keadaan ketiga, tadi keadaan pertama si wanita takut dengan dirinya sendiri. Yang kedua, si wanita khawatir dengan keadaan janin atau bayinya. Nah, yang ketiga, si wanita takut atau khawatir dengan keadaan dirinya dan keadaan janinnya. Jadi 2 khawatirnya. Maka ini seperti keadaan pertama, yaitu hanya wajib qada saja. Jadi dia khawatir terhadap dirinya dan juga janinnya. Dia khawatir takut dirinya lemah kalau puasa, dan khawatir takut janinnya tidak mendapatkan gizi. Jadi khawatirnya 2. Maka ini hanya wajib qada. Kenapa seperti itu? Karena ada dalil yang menyebutkan bahwasanya apabila orang itu berpuasa karena kebutuhan orang lain, itu diwajibkan untuk membayar fidyah. Dan ini menurut dalil Ibnu Abbas bahwasanya orang yang hamil dan menyusui dan orang tua, jadi ada hamil, menyusui, orang tua tidak mampu berpuasa, dan orang sakit tidak akan sembuh. 4 keadaan ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mereka wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Yang tadi bahwasanya apabila memakai pendapat fidyah, membayar fidyah itu pendapat kedua dan ketiga, maka yang wajib membayar fidyah adalah walinya, yaitu suaminya si wanita hamil tersebut. Kemudian wa man nawa as-shaum thumma janna aw umiya alaihi jami'un nahar wa lam yufid jazaa'an minhu lam yasir shaum. Apabila seseorang itu berniat puasa, kemudian di pertengahan puasa di siang hari orang tersebut pingsan, maka pingsannya sampai lama, kemudian sampai buka, maka puasanya dikatakan sini tidak sah. Dan apabila seseorang tersebut menjadi gila di tengah hari, maka dia tidak wajib puasa, dan puasanya juga tidak sah dan tidak wajib qada. Namun apabila yang pingsan tadi, dia wajib qada karena pingsan akan bangun. Kemudian apabila seorang tidur, dia tidur dari awal sampai maghrib, fa idza tasahhara wa nama min qabli adzan al-fajr wa lam yastayqid illa ba'da ghurubi syamsi fa shaumu sahih. Apabila seorang tidur dari subuh, bangun tiba-tiba maghrib, dia puasanya tetap sah. Berbeda dengan orang yang pingsan. Orang yang pingsan itu puasanya tidak sah. Kenapa? Karena orang yang pingsan itu laisa bi'aqil. Beda ada keadaan antara orang yang tidur dan orang yang pingsan. Maka orang yang pingsan wajib untuk mengqadha puasanya. Kemudian wajib ta'yinun niyah, dan wajib untuk menentukan niat. Dan niat di sini jumhur ulama mengatakan bahwasanya niat itu tidak perlu dilafalkan. Saya berniat puasa Ramadan, tidak perlu dilafalkan. Bahkan seandainya orang itu sahur, itu sudah berniat, bangun untuk sahur itu sudah berniat, jadi tidak perlu dilafadzkan nawaitu shauma ghadin dan ada ifadhi syahrin gitu, itu tidak perlu dilafadzkan. Orang yang bangun sahur untuk makan itu sudah termasuk niat. Bahkan beliau rahimahullah atau beberapa ulama mengatakan laukal lafanallahu amalan bila niyah lakana min taklifin ma la yutaq. Seandainya Allah itu mewajibkan kita beramal tanpa niat, maka itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditunaikan. Karena semua amalan pasti ada niatnya. Semua amalan pasti ada niatnya. Orang bangun sahur untuk makan, itu walaupun tidak menyebutkan di dalam lisannya, itu pasti di dalam hatinya sudah berniat untuk berpuasa. Karena niat itu artinya adalah iradah, keinginan. Dan niat adalah artinya qasdun, kesengajaan. Jadi seandainya orang sudah sahur tanpa mengucapkan saya mau niat puasa, itu sudah berniat. Sebagian ulama mengatakan wa man khatara bi qalbihi annahu shaimun ghadan faqad nawa. Seandainya orang itu terdetik di dalam hatinya bahwasanya besok mau puasa, di dalam hatinya saja besok mau puasa, itu sudah termasuk niat. Walaupun seandainya tidak sahur. Jadi niat di sini adalah kesengajaan atau irodah, keinginan untuk melakukan suatu amalan. Dan tidak ada namanya amal itu tanpa niat. Semua kegiatan kita itu pasti ada niatnya. Ada seorang bertanya kepada salah satu ulama. Dia
apa namanya, junub, kemudian dia masuk, setelah junub dia masuk ke sungai untuk mandi, kemudian setelah mandi dia selesai, habis itu setelah mandi dia merasakan, anak tadi sebelum mandi belum niat ini, habis itu ngadu ke ulama, ke salah satu ulama, wahai Syekh, saya tadi junub kemudian mandi di sungai, tapi sebelum mandi anak lupa mau niat. Kata Syekh, berarti engkau tidak diwajibkan untuk melakukan apa-apa. Loh, maksudnya gimana? Karena syarat amal itu adalah orang itu berakal, dan apabila engkau tadi tidak ketika mandi itu tidak tahu dan tidak ingat bahwasanya engkau mandi, berarti dalam keadaan tidak berakal. Maksudnya semua pekerjaan itu pasti dilakukan dalam keadaan kesadaran, dan orang yang melakukan dengan kesadaran itu sudah berniat. Jadi meniatkan puasa bulan Ramadan itu sudah dalam keadaan dalam keadaan keinginan atau kemaksudan untuk berpuasa, itu sudah niat walaupun tidak dilafalkan. Dan niat puasa ada istilah ulama, apakah setiap malamnya kita harus berniat puasa, meniatkan di dalam hati untuk berpuasa, atau hanya di awal bulan puasa untuk puasa Ramadan. Khilaf ulama, ada yang mengatakan niatnya harus setiap hari karena ibadah setiap hari itu beda-beda. Ada yang mengatakan ulama cukup satu bulan sudah selesai. Beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya niatnya cukup di awal bulan Ramadan, maka itu sudah cukup, dan lebih baik di awal Ramadan dan diniatkan lagi di setiap malam. Maka apabila seandainya seorang itu sudah misalnya tidur setelah Isya jam 9 atau jam 8 malam tidur, bangun jam 6 pagi udah subuh, dia belum niat, belum niat. Nah, itu maka kalau mengatakan pendapat ini puasanya sah. Karena kenapa? Niatnya sudah di awal bulan Ramadan untuk puasa full. Karena nggak ada seorang umat muslim di dunia ini apabila bertemu Ramadan, anak hanya puasa setengah bulan Ramadan, nggak ada. Pasti semuanya mengatakan anak akan puasa bulan Ramadan full karena kewajiban. Jadi niatnya cukup di awal bulan Ramadan, dan disunahkan lagi untuk mengulang niatnya di setiap malamnya. Dan niat tadi tidak perlu dilafalkan, hanya terdetik dalam hatinya anak besok puasa, atau dia sahur untuk makan, itu sudah termasuk niat. Kemudian selanjutnya wa yakfi fin niyah al-aqlu wa syarbu bin niyati shaim. Niat itu cukup seandainya seorang itu makan dan minum dengan berniat puasa. Anak makan ini supaya puasanya kuat, itu sudah cukup dikatakan niat. Dan minum, anak mau puasa dengan minum ini supaya kuat, itu sudah dikatakan niat. Jadi tidak perlu diucapkan seperti itu. Ada beberapa amal yang mungkin seperti mandi itu ada mandi biasa, ada mandi sunnah Jumat, ada mandi wajib. Itu harus niatnya memang harus benar-benar diyakinkan. Anak sekarang mau mandi wajib. Itu sudah harus seperti itu kan. Jadi seandainya seorang hanya sekedar mandi tanpa terdetik dalam hatinya ingin mandi wajib, maka mandi wajibnya tidak sah dan hadisnya tidak terangkat. Itu beberapa amalan-amalan yang mungkin ada beberapa niat ya, seperti mandi itu ada mandi biasa, mandi sunnah Jumat dan mandi wajib. Tapi kalau puasa orang tidak makan, itu pasti kalau seandainya dia makan sebelum sahur atau sebelum subuh dan dia dengan berkeinginan untuk puasa, itu sudah dikatakan niat. Jadi yang namanya niat bulan puasa wajib bulan Ramadan itu harus dari awal malam, harus sebelum subuh sudah terniatkan. Jadi harus, kalau kita mengikuti pendapat ulama, harus dari awal bulan Ramadan. Nah seandainya kalau puasa sunnah itu boleh niatnya dari siang hari, misalnya dari subuh sampai jam 9 atau sampai jam 12 dia belum makan sama sekali. Pas ketika makan nggak ada makanan, kemudian dia niatkan karena puasa aja lah, itu boleh. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Jadi kalau puasa sunnah itu boleh diniatkan di awal dari pertengahan hari, dari jam 12. Tapi dengan syarat sebelum jam 12 dia belum makan dan belum minum. Apabila sudah makan dan sudah minum, maka tidak bisa berniat anak puasa saja. Dari subuh sampai jam 12 belum makan dan belum minum. Kemudian ketika mau minum atau mau makan gak ada makanan, kemudian berniat anak puasa aja lah, itu sah kalau puasa sunnah.
Tapi ini dia mendapatkan pahalanya dari niat tersebut. Dari niat tersebut baru mendapatkan pahala. Jadi mendapatkan pahalanya hanya 6 jam kalau dari jam 12 siang, tidak full 1 hari. Jadi kalau tidak dikatakan orang berpuasa Senin Kamis apabila niatnya dari siang hari Senin atau siang hari Kamis, atau puasa yang lainnya Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Kalau niatnya dari siang tidak dikatakan puasa seperti itu karena hanya niatnya dari siang seperti itu. Tapi tetap sah dan dia hanya mendapatkan pahala dari awal mula niatnya. Dan barang siapa manawal iftar aftar, barang siapa yang berniat untuk membatalkan puasa maka dia sudah batal walaupun belum makan. Apabila orang sudah berniat untuk membatalkan puasa, karena nanti batal lah puasanya, jam 1 mau makan, pas kelihat jam 1 nggak ada makanan, maka sudah batal puasanya karena sudah berniat untuk membatalkan puasa. Jadi seandainya orang sudah berniat membatalkan puasa, puasanya sudah batal walaupun belum makan dan belum minum. Seandainya ada seorang puasa sunnah, dari awal dia puasa, kemudian jam 12 tiba-tiba kelaparan, wah namun batal aja lah puasanya. Pas mau nyari makanan nggak ada makanan, ya udahlah teruskan aja puasanya. Maka dia tetap sah puasanya karena belum makan sama sekali, tapi pahalanya dicatat dimulai dari niat kedua, karena niat pertamanya sudah batal. Tentunya niat pertama sudah dapat pahala ya, tapi puasanya dianggap dari niat kedua. Karena mau batal aja lah, pas dicari makanan nggak ada, oh nanggung sebentar lagi, teruskan aja. Maka puasanya tetap sah, namun dicatat dari awal ya niat kedua. Kemudian kita masuk ke bab ma yufsidu shaum wa yujabul kafarah, yang merusak puasa, yang membatalkan puasa. Muftiratus shaum, ada 3 yang membatalkan puasa, yang ini disepakati oleh ulama. Selain 3 ini ada ikhtilaf. Yang pertama makan, yang kedua al-aklu wasyarbu, yang ketiga al-jima. Al-aklu wasyarbu nanti kita akan bahas detail. Kemudian yang al-jima. Al-aklu wasyarbu atau makan dan minum, orang yang batal puasa karena makan dan minum hanya wajib untuk membayar qadha. Membayar qadha saja. Jadi misalnya dia 1 Ramadan dia tidak puasa, maka di bulan Ramadan dia wajib qadha 1 hari. Tapi kalau jima, ini adalah keharaman yang paling diharamkan. Maksudnya pembatal puasa yang paling besar adalah jima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Saking besarnya, nanti ada bab tersendiri tentang ini, maka dia wajib untuk qadha dan bayar kafarah. Kafarahnya adalah 3, dan ini harus berurutan, nggak boleh milih salah satu, 3. Yang pertama membebaskan budak mukmin, dan sekarang udah gak ada lagi, jadi tinggal 2 pilihannya sekarang, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa karena mungkin ada uzur, karena sakit atau karena sudah tua nggak bisa, maka wajib memberikan makan seorang miskin 60 orang, dan ini nggak bisa dicicil 1 orang, dicicil orangnya ini aja 60 hari nggak bisa, harus 60 orang. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut. Apabila di puasa ke 58 dia putus, maka ngulangi dari hari pertama. Dan puasa 2 bulan berturut-turut tidak mudah ya, maka hal ini harus kita hindari. 2 bulan berturut-turut puasanya. Dan seandainya dulu pernah melakukan, maka diwajibkan setelah mengetahui hal ini, diwajibkan untuk menunaikan hal tersebut, karena ini adalah utang. Apabila seorang itu punya kafarah, itu adalah utang kepada Allah dan wajib ditunaikan. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut ada dua pilihan. Yang namanya 2 bulan ini adalah bulan hijriyah. Semua bulan yang disebutkan di dalam ayat, dalil dan hadis itu adalah bulan hijriyah. Jadi bukan bulan Januari, Februari, tapi bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya. Seandainya dia pakai pendapat dari puasanya di bulan awal bulan Muharram sampai di akhir bulan Safar, seandainya bulan Muharram hanya 29 dan bulan Safar hanya 29, berarti hanya puasa 58 hari, dan ini sah. Tapi seandainya di tengah bulan Muharram, maka dia harus 60 hari. Jangan ngambil yang 58 hari. Tentunya lebih aman kita ngambil yang 60 hari, karena lebih banyak bulan itu 30 hari, tidak ada 31 hari. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut
dan nggak boleh putus itu apabila orang yang berjima di bulan Ramadan. Kemudian kita membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan, minum. Makan itu semua makanan ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang masuk ke dalam makan misalnya makan batu dengan sengaja makan batu itu juga membatalkan puasa. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi kalau seandainya makanan itu tidak menguatkan badan maka tidak membatalkan. Ya tentunya kita harus menghindari semua makanan ya. Bahkan makanan-makanan yang dorol, yang haram juga membatalkan puasa pastinya. Misalnya minum khamr atau makan daging babi atau daging anjing itu juga membatalkan puasa. Kemudian ista'atta, memasukkan air ke dalam hidung dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Kalau sengaja batal. Kemudian ihtakona itu adalah memasukkan obat dari dubur. Ada beberapa penyakit yang mana obat itu dari dubur dimasukkan. Ini sebagian ulama mengatakan itu membatalkan puasa, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan puasa, dan Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya yang mengatakan ini tidak membatalkan puasa. Namun kalau seandainya kita ada khilaf itu lebih baik kita melakukannya setelah berbuka. Misalnya kita harus memasukkan obat ke dalam dubur, maka lebih baik ditunda sampai buka supaya keluar dari khilaf. Karena ada sebagian ulama mengatakan ini batal puasa. Kemudian selain ihtikon juga iktahala. Iktahala itu pakai celak yang di mata. Itu mazhab Imam Ahmad mengatakan itu batal puasa. Namun yang rajih wallahu alam itu tidak batal puasa. Namun seandainya kita mau pakai celak, kadang-kadang ada celak atau pakai tetes mata yang rasanya itu sampai ke kerongkongan, maka itu mazhab Hambali mengatakan itu membatalkan puasa. Tapi al-rajih itu tidak membatalkan puasa. Yang lebih banyak ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau bisa kita tunda, lebih baik kita tunda setelah buka. Atau adkhala ila jawfi syai'an min ayyi mawdi'in kana ghairi dan memasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang bisa dimasukkan dari mana saja. Misalnya ada terbelah di perut, dimasukkan ke dalam perut, itu beberapa ulama mengatakan itu batal puasanya. Seperti seandainya endoskopi, memasukkan kamera dari sini, itu beberapa ulama mengatakan batal. Tapi yang rajih wallahu alam tidak batal puasanya, kecuali endoskopinya di kameranya dikasihkan minyak atau dikasihkan beberapa alat, misalnya minyak atau pelicin yang lainnya, itu bisa membatalkan puasa. Seandainya endoskopinya bisa ditunda nanti, itu mungkin lebih baik ditunda setelah buka puasa. Kemudian istamna adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Masturbasi itu istamna, jadi membatalkan puasa, dan ini ijma ulama membatalkan puasa. Apabila seorang mengeluarkan air maninya dengan sengaja, dia membatalkan puasa. Atau dia bergaul dengan istrinya tapi tidak sampai jima, tapi keluar air mani, maka dia batal puasanya. Mungkin hanya ciuman saja atau yang lainnya saja. Basyarul jazatau sawaan, basyarul biliat dengan tangan atau dengan yang lainnya, kemudian sampai keluar air mani, maka batal puasanya. Beda kalau jima, nanti kalau jima sampai jima itu akan kita bahas lebih dalam, karena itu adalah yang paling haram di bulan puasa. Kemudian amda itu keluar mati, ada mani. Ulama mazhab Hambali mengatakan bahwasanya mati itu membatalkan puasa. Mati itu adalah apabila seorang laki-laki yang mungkin syahwatnya sudah memuncak, kemudian keluar mati. Jadi air yang keluar tidak dengan tidak dengan sendatan, itu namanya mati yang keluar itu. Menurut mazhab Hambali itu batal puasanya. Tapi wallahu alam yang rajih dan pendapat banyak ulama itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Kemudian, dan apabila seseorang itu karraran nadar fa'anzal, apabila seorang melihat wanita berkali-kali sampai keluar air mani, maka tetap batal puasanya. Karena ada sebagian orang mungkin yang melihat wanita berkali-kali kemudian sampai keluar air maninya, maka puasanya tetap batal. Namun apabila hanya melihat sekali saja, kemudian sampai keluar air mani, Allah alam ini dibahas. Wa inna nazaratan wahidatan fa'anzal lam yafsud.
Seandainya seorang melihat wanita sekali saja dengan pandangan sekali, kemudian seandainya keluar air mani, walaupun jarang sekali, maka tidak batal puasanya, karena pandangan pertama itu lakal ula walaysat lakasannya. Pandangan pertama itu karena mungkin tidak disengaja, bukan berarti pandangan pertama habis itu nantilah jangan kedip dulu. Nah, itu bukan pandangan pertama ya. Itu maksudnya pandangan pertama ngeliat sini itu pandangan pertama. Kalau ngeliat lagi itu pandangan kedua dan selanjutnya. Jadi seandainya ada seorang, dan ini dibahas, ada seorang yang memandang wanita pandangan pertama langsung keluar air maninya, maka tetap tidak batal. Amat tafkir, seandainya orang memikirkan di dalam hatinya atau di dalam pikirnya tentang jima kemudian sampai keluar, maka ini tidak membatalkan puasa. Dia hanya memikirkan saja, tapi keluar air mani tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena innallaha tajawaza an ummati ma hadatsa min bihi anfusuha. Allah itu mengampuni hambanya yang terdetik di dalam hatinya. Jadi seorang orang hanya memikirkan kemudian keluar tanpa dilakukan apa-apa, itu tidak membatalkan puasa, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya au hajama wa ihtajama. Hajama ihtajama itu adalah bekam dan membekam. Karena ada dalil afdalul hajim wal mahjum. Orang yang bekam dan membekam itu puasanya batal. Ini menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ada ikhtilaf dan ini ikhtilafnya kuat. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya puasa orang yang bekam dan yang membekam itu batal puasanya. Dan ini dalil mereka ikhtilaf di dalil yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Namun apabila seandainya kita bisa bekam di akhir atau di setelah berbuka itu lebih baik karena keluar dari khilaf. Namun yang pendapat yang rajih wallahu alam dari pendapat tiga mazhab yang lain, jumhur ulama mengatakan bahwasanya ini bekam dan yang membekam tidak batal puasanya. Kalau yang bekam itu alasannya karena dalil, yang kedua alasannya karena yang bekam itu akan lemah. Kemudian ya orang karena diambil darahnya maka akan lemah. Kemudian yang kedua yang membekam itu seandainya bekamnya pakai yang disedot zaman dulu disedot itu maka batal. Tapi kalau pakai alat tidak batal. Itu apabila menggunakan mazhab Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang kuat, orang yang bekam di siang hari bulan Ramadan maka puasanya batal. Kemudian seandainya orang makan dan minum dalam keadaan lupa, maka dia tidak batal puasanya. Namun apabila dia makan dan minum, kemudian pas makan dia ingat Tuhan puasa dan masih ada sisa makanan di mulutnya, itu nggak boleh ditelan. Karena para ulama menyebutkan bahwasanya mulut itu termasuk dari wajah. Mulut itu termasuk dari wajah. Jadi kalau di luar wajah, jadi makanan yang di mulut itu tidak batal. Tapi kalau ditelan batal. Maka kalau seandainya dia ingat dalam keadaan makanan di sini, dia harus dibuang makanannya. Tapi kalau sudah di kerongkongan ya tidak apa-apa. Selanjutnya orang yang dipaksa makan, kemudian lupa dan lainnya dipaksa, dia tidak batal puasanya. Misalnya ada orang pingsan atau orang tidur kemudian disiram air sampai keminum, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian orang yang berkumur-kumur keminum tidak batal, orang yang mandi keminum tidak batal. Dan seandainya ada orang ada lalat tiba-tiba masuk ke kerongkongan ketelan tidak batal. Tapi kalau lalat masuk di kerongkongan dan bisa untuk dikeluarkan harus dikeluarkan, tidak boleh ditelan. Seperti itu. Jadi di sini masih bisa dikeluarkan, harus dikeluarkan. Kemudian orang yang kumur-kumur lebih dari 3 kali, misalnya kumur-kumur keempat ketelan, kumur-kumur kelima ketelan, itu walaupun makruh kumur-kumur yang keempat dan kelima tetap tidak membatalkan puasa. Kemudian orang juga yang orang yang makan dalam keadaan ragu-ragu di subuh, dia bangun, makan ini udah subuh belum ya? Mungkin di tengah hutan atau di negeri orang kafir nggak ada azan dan dia nggak tahu waktu sholat, udah subuh belum ya? Kayaknya belum. Dia dalam keadaan ragu makan, ternyata dia rupanya udah subuh, maka puasanya nggak batal kalau di subuh. Tapi kalau di maghrib, udah maghrib belum ya? Kayaknya udah makan. Dia dalam keadaan ragu makan, baru azan Allah Akbar, puasanya batal. Kenapa? Al aslu baqa'u makana ala makana. Jadi kalau di pagi hari itu al aslu fi shaubah. Al aslu fi shaubah. Jadi kalau di pagi hari itu aslinya adalah masih malam.
Jadi kalau aslinya masih malam, dia makan dalam keadaan ragu ya. Ragu itu 50-50, 50%, 50%. Dalam keadaan ragu nggak batal. Apalagi yakin, ragu nggak batal walaupun benar-benar setelah subuh. Tapi kalau di akhir, kalau dibuka puasa itu aslinya masih siang, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa itu sudah malam. Jadi kalau misalnya dia ragu, kok udah gelap ya, habis itu makan dalam keadaan ragu ya, 50%, 50%, yakinnya 50%, nggak yakinnya 50%, ragu-ragu, kayaknya udah makan, baru azan, maka puasanya batal dan dia harus qadha. Jadi nyesel banget ya, cuman makan 1 menit sebelum buka puasa dia harus qadha. Namun apabila dia dalam keadaan yakin, nah ini udah yakin atau ghalabatul dzan. Kalau yakin itu 100% yakin, ini udah azan ya, makan baru azan dalam keadaan yakin ya, nggak batal puasanya karena yakin. Al yakinu la yuzalu bisyak. Tapi bahkan seandainya beliau di sini au ghalabatul dzan. Ghalabatul dzan itu sekitar keyakinannya di bawah 100% tapi nggak sampai 50%. Keyakinannya 60%, ghalabatul dzan 60% sampai 90%. Ini kayaknya udah ini, tapi yakinnya lebih kuat daripada tidak yakinnya. Dia makan, kemudian baru azan, masih sah. Tapi kalau 50%, 50% yang tahu itu yakin atau ragu itu diri kita sendiri. Seandainya kita masih ragu-ragu makan, maka itu batal puasanya. Maka kalau seandainya masih ragu-ragu, jangan kita makan dulu. Karena kenapa? Dahulu Asma binti Abi Bakar pernah bersama sahabat-sahabat yang lain ketika gelap makan dalam keadaan yakin udah gelap ini, kan dulu belum ada waktu sholat dan lain sebagainya kan, melihat matahari aja udah gelap nih, makan dalam keadaan yakin makannya. Bahkan dikatakan keadaan makannya dalam keadaan ghalabatul dzan, di bawah yakin tapi nggak sampai ragu-ragu makan. Ternyata awannya pindah lagi, maksudnya terang lagi, rupanya belum maghrib, dilanjutkan puasanya. Sebagian ulama mengatakan puasanya dilanjutkan dan mereka tidak wajib qadha, seperti itu. Selanjutnya ini mungkin yang agak sensitif, yaitu tentang beliau faslun khos, jadi bab khusus tentang jima. Pertama, orang yang jima tadi ada 3 kewajiban, ada 2 kewajiban. Pertama qadha, kemudian yang kedua adalah kafaroh. Kafarohnya puasa 60 hari berturut-turut. Kalau nggak bisa ya, bukan kalau milih nggak boleh milih. Kalau masih kuat, misalnya 30, 40 insya Allah masih kuat, maka dia harus puasa. Tapi kalau nggak bisa, benar-benar nggak bisa, dia harus memberikan makan 60 orang, bukan 60 hari tapi 60 orang. Kalau kurang dari 60 orang belum selesai, dan puasanya harus berturut-turut. Pertanyaannya, ada khilaf dari beberapa ulama, apakah yang wajib kafarah itu suaminya saja atau suami dan istri? Ini khilaf yang lumayan kuat juga. Ada 2 wanita. Jadi kalau sekarang kalau laki-laki sudah yang laki-laki tadi sudah pasti membayar kafarah ya. Sekarang yang wanita ada 2 keadaan, yaitu wanita yang dipaksa atau istri yang dipaksa. Kalau istrinya dipaksa, maka dia tidak wajib membayar kafarah, tapi hanya wajib membayar qadha, puasa. Itu seandainya dipaksa. Namun menurut Imam Syafi'i, apabila wanitanya hanya dipaksa melalui lisan saja, dia hanya wajib qadha, kafarahnya enggak. Tapi kalau dipaksanya sampai perlakuan, mungkinnya dipukul atau diikat, itu tidak wajib dua-duanya, qadha dan kafarah tidak wajib. Kemudian yang kedua, wanita tersebut nurut sama suaminya. Dia tahu dan dia nurut. Pertamanya dipaksa pertamanya nggak mau, habis itu ya udah nggak apa-apa, nurut. Maka dia apabila ini namanya al-mutawa'ah, yang ngikutin suaminya, maksudnya nurut. Kalau tadi mukrohah tidak wajib bayar kafarah. Apabila wanita tersebut nurut dengan suaminya, maka dia puasanya pertama batal dan dia wajib qadha. Yang kedua, jumhur ulama mengatakan bahwasannya, jadi selain mazhab Imam Syafi'i ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, jumhur ulama, dan ini bisa dikatakan yang paling rajih, bahwasannya dia juga wajib bayar kafarah. Jadi suaminya puasa 60 hari, istrinya juga puasa 60 hari 2 bulan berturut-turut. Kalau dua-duanya nggak bisa, suaminya bayar kafarah,
bayar 60 orang miskin, istrinya juga bayar 60 orang miskin. Walaupun menurut pendapat Syafi'i dan beberapa pendapat Imam Ahmad bahwasanya tidak wajib kafarah, tapi ini pendapatnya lemah. Yang logik wallahu alam adalah pendapat jumhur ulama, yaitu suami dan istri wajib membayar kafarah dua-duanya apabila wanitanya nurut sama suaminya. Wa man jama'a fi nahari Ramadan fi qubul aw dubur fa al qada wal kafarah. Jadi harus qada dan harus kafarah. Namun wa in jama'a dunal farji fa anjar, seandainya jima'nya itu tidak melalui kemaluannya namun keluar air maninya, maka tidak wajib kafarah, tapi hanya wajib membayar qada saja. Dan apabila sampai ke penetrasi tapi tidak keluar, tetap wajib membayar kafarah dan sudah batal. Dan kanat al-mar'ah ma'dzurah, seandainya wanita itu ngikutin suaminya, au jama'a wanita tersebut ngikutin suaminya, dia harus bayar kafarah juga. Tapi kalau seandainya dia tidak ngikutin dan dipaksa suaminya, di sini ada ulama pendapat bagaimana apabila wanita dipaksa. Kan nggak mungkin dipaksa, karena itu harus penetrasi, kan nggak mungkin dipaksa. Kata ulama, dipaksa ada melalui lisan. Kalau nggak mau, misalnya aku ceraikan, kalau nggak mau aku kurung, kalau nggak mau gini-gini, itu termasuk dipaksa. Apabila sudah ada kata-kata seperti itu, maka dia termasuk dipaksa dan tidak wajib kafarah, tapi hanya wajib qada saja. Seperti itu. Selanjutnya, seandainya ini soal sedikit lagi, seandainya jama'a man nawa shaum fi safar. Orang yang puasa tapi dia safar, anak safar tapi tetap puasa sama istrinya safarnya, tapi pas di pertengahan puasa nggak kuat kan, habis itu jima malahan. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini dia tidak wajib kafarah, hanya wajib qada saja. Kenapa? Karena dia dari awal sudah boleh untuk tidak berpuasa. Sudah boleh tidak berpuasa. Jadi kalau seandainya dia jima di safarnya, dia hanya wajib membayar qada tanpa membayar kafarah. Begitu juga seandainya orangnya sakit, tetap puasa, sakit tapi sakitnya nggak memberatkan tapi tetap puasa, maka dia hanya wajib membayar qada tanpa membayar kafarah. Kemudian pendapat ulama, apabila seorang wa in jama'a fi yaumain, apabila seorang berjima di dalam 2 hari, kemudian dia jima hari Senin atau tanggal 1 bulan Ramadan, belum bayar ini. Kemudian tanggal 2 bulan Ramadan jima lagi 2 hari. Ini bayarnya berapa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya bayarnya cukup sekali, yaitu 60 hari puasa, kalau enggak 60 orang miskin. Tapi ini dikatakan pendapat ini lemah. Nanti orang setiap hari jima akhirnya hanya bayar 30 hari jima, hanya bayarnya sekali di akhir. Karena ulama tadi mengikuti seperti wudhu. Misalnya jam 9 misalnya dia buang air kecil, jam 10 buang air besar, belum wudhu, jam 11 kentut atau apa. Dia di akhir wudhu sekali untuk sholat zuhur kan cukup. Itu pendapat, tapi dikatakan sama Syekh Utsaimin ini pendapatnya lemah. Yang benar adalah setiap hari harus bayar qada. Misalnya selama 30 hari dia melakukan jima dan belum bayar sampai hari 30, bukan hanya 60 hari saja dan bukan hanya 60 orang miskin saja, tapi 60 dikali 30 hari. 60 hari dikali 30 hari dan 60 orang miskin dikali 30 hari. Itu yang lebih logis. Wallahu a'lam. Tapi seandainya ada orang yang jima dalam satu hari 2 kali, misalnya di awal jam 5 pagi, kemudian dia belum bayar sampai jam 12 siang, apakah bayarnya 2 kali atau 1 kali? Pendapat yang rajih wallahu alam bayarnya hanya sekali, karena dia hari itu sudah batal. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan dia harus wajib bayar 2 kali. Wa man jama'a wa huwa mu'afa tsumma marat aw janna safar am tasqut. Seandainya dia jima dalam keadaan belum dapat rukhsah, maka dia harus tetap bayar kafarahnya. Misalnya dia safar jam 10, ini safar ini, tapi melakukan jima sebelum jam 10, maka dia tetap harus bayar kafarah. Ya, kalau seandainya sebelum jimanya sebelum safar.
Tapi kalau jimanya setelah safar sudah sampai rumah jam 10 siang, itu pendapat yang rajih kalau sudah selesai safarnya tapi masih dalam keadaan hari puasa, itu boleh berzina. Hadza wallahu a'lam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti kita lanjutkan ke bab yang lain tentang iktikaf dan bayar zakat fitrah kalau sempat. Syukran. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan atau masukan yang lain bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi video itu pada tahun itu maksudnya kalau tadi kan kita kalau seandainya salah satu contoh penyebabnya karena sakit yang tidak disembuhkan itu dalam satu tahun itu atau Karena Allah itu lanjutannya bahwa kalau seandainya anak itu tahun berikutnya bisa pinjam hasil itu baik dan dijamin oleh anak itu. Tapi ada periode waktunya 1 tahun itu gitu ya dalam tidak setahun. Kalau seandainya anak di usia 15 tahun dia selama setahun nggak sembuh, kemudian di usia 16 atau 17 tahun sudah sembuh, maka tidak wajib fidyah karena sudah bisa untuk berpuasa. Jadi setelah sembuh dia sudah wajib berpuasa karena fidyah itu hanya yang tidak mampu berpuasa. Jadi seandainya usia 15 tahun sudah dicap sama dokter tidak akan sembuh dan tidak bisa sembuh sampai nanti, maka dia wajib fidyah. Tapi ketika suatu saat dia sembuh setelah 2 tahun dan belum bayar fidyah, maka tidak wajib fidyah dan wajibnya bayar qadha. Ada lagi mungkin? Itu lagi ini kan tentang waktu puasa. Saya pernah 1 bulan puasa karena ketidaktahuan dulu di Alaska ya, saya dulu terbang di kapal pesiar di Alaska pas bulan Ramadan. Jadi ikutinnya tuh ikuti puasa di Melayu di sini gitu, jamnya itu nggak ngikutin puasa di Alaska yang waktu itu puasanya jam 9 itu baru kelihatan maghrib gitu ya, matahari itu baru terbenam gitu. Nanti kira-kira jam 11 lewat atau jam 12-an udah kelihatan terang lagi gitu. Alhamdulillah dia masih siangnya lebih lama. Siangnya lebih lama. Terangnya gitu. Jadi terangnya tuh lama sekali gitu ya. Jam 8 malam ya katakan di sini malam. Di sana baru. Di sana masih kayak jam 4 sore gitu ya. Enak buat nongkrong di ibadah gitu ya. Kayak gitu. Itu gimana saya ikutin kami gitu ya. Kami ikutnya di kampung ya. Dan musolanya di musolanya gitu. Puasanya tuh seperti puasa Ramadan dulu gini gitu. Wallahu ini ada beberapa pembahasan para ulama juga. Namun yang rajih wallahu alam bahwasanya puasa itu ngikutin matahari ya, terbenamnya atau terbitnya. Jadi ada sebagian negara yang puasanya hanya beberapa jam, ada sebagian negara yang puasanya lumayan lama. Cuma nanti ada pembahasan seandainya puasanya sampai 1 hari full itu bagaimana. Tapi yang lebih rajih dan lebih aman yaitu mengikuti keadaan matahari di hari itu. Seperti itu. Dan hadza wallahu a'lam. Syukran. Doa kafaratul majlis. Subhanallah. Saya harus mengkontrol gitu. Cuma waktu itu kalau saya sih ini ambil pakai dalil karena ketidaktahuan, bukan karena tidak tahu lupa dan dipaksa itu. Kalau seandainya orang tidak tahu lupa dan itu dipaksa tidak bisa. Cuman apabila setelah beberapa tahu ilmunya, jadi harus membayar qadha karena seperti sebagaimana dulu ada seorang sahabat yang nanya ke Rasulullah, itu nggak tahu dalam kejadiannya, aku jima kepada istriku, kemudian beliau nanya kepada Rasulullah dalam keadaan nggak tahu, tapi sama Rasulullah disuruh bayar membebaskan budak, kemudian membayar 60 puasa 60 hari atau membayar fidyah. Tapi dalam keadaan dia tidak tahu. Setelah itu ternyata dia termasuk orang paling miskin, maka tiga-tiganya nggak wajib atasnya. Seperti itu. Ada beberapa yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa?
dan jam 11 jam 12 jadi sementara itu dia kata segitu unggul kan yang tempat bisa dileng kiana atau kali nanti buat soal sepanjang hati kan